ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal kurama al-a'izza, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus akhina al-kiram Kiai Haji Rifai Abdullah Khadimul Ma'had Al-Inayah, Bunyai Dewi Hafsah Khadimul Ma'had Rawdatul Mujawidin, juga Bunyai Khilyatun Karwanipun Bayai Rifai. Beliau pengasuh pondok pesantren, juga anggota DPR di Kabupaten Tebo. Muga-muga kathah bunyai-bunyai sing dadi anggota DPR. Soalnya bunyai dadi anggota DPR itu bunyai keren. Kepada Ketua MBC Kecamatan Rimbu Bujang yang saya hormati, Ketua Ranting NU Desa Nabowau, Tirta Kencana dan Mekar Kencana, ingkang kawula hormati dumateng Bapak Kepala Desa 2 desa ingkang rawuh beserta jajaran dan staf ingkang kawula hormati, dumateng para sahabat-sahabat Banser ingkang kawula hormati, para bunyai, para pak yai, nek tak sebut siji-siji boten rampung, para ibu-ibu muslimat Fatayat NU yang saya hormati, anak-anak para santri yang hadir semuanya yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menikmati dan hadir dalam rangka peringatan 100 tahun atau 1 abad Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan NU semakin berkembang pesat, NU semakin tambah kuat, NU semakin tambah jaya, dan NU selalu di hati kita. Amin Allahumma amin. Dan juga kita alhamdulillah bisa menghadiri syukuran ini sekaligus peletakan batu pertama. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon Ketua Ranting maju ke depan. Di kantong saya ini entah ada apanya berapa, saya nggak ngerti, tak kasihkan Ketua Ranting. Pun di Ketua Ranting ojo dihitung, soalnya kulo juga ngerti piro isine. Wong soalnya kulo nek mangkat itu kantong itu diusek-usek kali bojone kulo, gak ngerti isine. Monggo ini kulo paringin jenengan. Monggo sami-sami ngapunten sing kathah. Umpami sebelah kiri wonten Pak Mutakin, ini tak bagikin jenengan ben kosong kabeh ini kanggo jenengan supaya jenengan tambah disayang bojone. Sing dituni nek jaluk ya moro ning singgot. Bapak Ibu ingkang minulya, NU itu bukan hanya sekedar di Indonesia. NU itu digemari oleh seluruh bangsa umat Islam yang cinta terhadap Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Sampai ngapunten, kula niku 2 kali sowan ke Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Khatibul Ma'had Rusyaifah Makkah Mukarramah. Yang sowan pada waktu yang dulu beliau menyampaikan Rayatun Nahdlatul Ulama wajibun alal ulama. Bendera Nahdlatul Ulama itu wajib dimiliki oleh terhadap ulama. Kalau ulama punya bendera, maka jamaah pun juga harus punya bendera. Ojo dek ngomong rati NU nang NU gak penting. Nek ono kiai ngomong sing ngono ojo diundang.
Soalnya saiki akeh Pak Kiai sing ngomong ngopo NU gak penting NU ono sing ngono. Ngapunten Bapak Ibu jenengan besok di hari kiamat kelak itu tidak akan masuk surga kalau kita tidak berada di roya. Maka sampai Sayyidil Habib Umar Al-Hafidh mengatakan la yadkhulu ahadukum hatta tahta royatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak akan masuk surga kalau engkau tidak berada di bawah panji-panji bendera yang isi di dalam orang-orang itu selalu membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bendera-bendera yang dikibarkan lalu di bawah bendera itu yang selalu ada Rasulullah? Gak ada lain kecuali Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini bukan hanya di hati orang Indonesia. Sampai beliau kemarin juga menyampaikan kepada saya begini, mani'tana bi amrillahi i'tanallahu ala amri. Orang kok mau berpegang teguh mengurus urusan Allah, maka Allah akan mengurus urusan mereka. Nahdlatul Ulama ini bukan urusan dunia. Nahdlatul Ulama ini bukan urusan ekonomi, tapi Nahdlatul Ulama ini urusan kelompok-kelompok orang yang berzikir, beristighosah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud beliau itu adalah wong sing nyekel ahli sunnah wal jamaah sing urip ning NU mongko bakal diuripi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo tenang, bukan NU ini nggak punya sanad. Sanadnya NU itu sampai ke Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Wajib kamu mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnahnya para khulafaur rasyidin, termasuk adanya khol. Itu kalau nggak NU nggak ada. Lalu apakah khol itu orang-orang dulu, ulama dulu gawe-gawe? Tidak. Lalu apa yang diikuti? Ibadah Rasul, ngikut Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu yazuru syuhada Uhudin kulla haulin. Nabi Muhammad itu setiap tahun datang ke makam syuhada Uhud, ke Sayyidina Hamzah itu setahun sekali. Itu khol. Maka kalau ada orang yang mengatakan khol itu nggak ada dalilnya, mereka hanya mencari dalil-dalil yang merubuhkan kita. Silakan Bapak Ibu khol, bojone mati kholi monggo, karena khol itu adalah menyambung atau wasilul batinil hayat ila batinil maut, menyambung batine wong urip karo batine wong mati. Lah kok disambung ngopo? Ngapunten Bapak Ibu, wong urip menurut jenengan sing ngeten iki, ternyata ada orang hidup yang di bawah alam barzakh, yaitu guru-guru kula panjenengan lan para bapak ibu kula panjenengan. Isih urip, nek jenengan gak percaya, jenengan ndang mati yo. Golek ngerti rasane urip ning alam barzakh. Maka wong NU itu ora mung donga-donga zikir-zikir, tapi mengikuti para nabi, para sahabat. Dan kita lihat NU itu, coba ini NU ada lambang pertama di atas lambang itu, di atas bumi bola dunia itu ada bintang 5. Yang paling besar itu menunjukkan bintang yang diikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kanan kiri bintang yang besar itu adalah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian di bawah bola itu ada 4 bintang
bintang itu adalah madzhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Abu Hanifah. Secara nggak langsung 9 dikumpulkan jadi satu. Umat Islam Indonesia tidak lepas dari ajaran wali songo, jumlahi songo. Lalu kita lihat ada tali. Kalau kita lihat tali itu bulat-bulatnya itu sebanyak 99. 99 itu melambangkan Asmaul Husna. Kalau orang sudah berpegangan dengan Asmaul Husna, insya Allah doa-doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bola dunia melambangkan bahwa orang NU itu hidup di dunia. Ada orang Islam, ada orang non-Islam. Mereka punya hak untuk toleran, untuk menghargai pendapat siapapun. Yang NU yuk dihargai, yang tidak NU yuk dihargai. Mereka nggak pernah usah, karena mereka tahu bahwa manusia hidup di permukaan bumi itu punya hak. Ada peta bahwa NU muncul di peta Nusantara, yakni negara Indonesia. Kemudian ada tali di bawah diikat dua, itu ada kata-kata hablum minallah wa hablum minannas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia, vertikal atau horizontal. Kenapa tali ini kendor? NU iku ora keras-keras Pak, ora gampang ngafirne wong. Sing penting kok wis ngucape asyhadu alla ilaha illallah, mbok seumur pisan tok men wis diakoni wong Islam. Kapan niku? Waktu akad nikah. Meniku Islam. Kenapa kita sulit akan menghukumi orang? Saat ini kita ahli ibadah, saat ini kita ahli di masjid, belum tentu kita akhir hayatnya akan dalam keadaan muslim. Barangkali yang saat ini mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali, di akhir hayatnya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka NU kendor, gak berani mengatakan macam-macam. Los, yang mau ke masjid monggo, yang gak mau ke masjid ya terserah. Yang mau sholawatan alhamdulillah, yang gak mau sholawatan diajak. Ini kok NU. Nah, NU ini jalan menuju surga itu sangat banyak. Sholawat yang engkau baca setiap saat ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi sholawat itu magnet. Magnet apa? Magnet gampang berjumpa dengan Rasulullah, magnet gampang ditarik oleh Rasulullah ziarah Mekah Madinah, magnet untuk mendatangkan rizki, dan yang keempat magnet untuk mendapatkan ampunan Allah dan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu ada seseorang yang namanya Nuaiman. Nuaiman itu sahabat Rasul, sahabat Rasul, ahli pemabuk, mabuk. Setiap saat mabuk Nuaiman ini, tapi menjadikan Rasulullah tertawa. Mereka sangat cinta kepada Rasul, tapi dikarenakan mereka itu sudah hobi mabuk, Rasulullah juga nggak melarang keras-keras. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada Nuaiman, Nuaiman, kamu nanti akan masuk surga. Padahal pemabuk. Kenapa? Kok Rasul? Mereka sangat cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bandari, itu ada seorang ulama yang ahli tasawuf. Mereka punya tetangga yang ahli pemabuk, jahat, penjudi, pencuri, pemaling, dan lain sebagainya. Setiap saat diampiri oleh orang tasawuf ini, ayo Pak sholat, ayo ke masjid, nggak mau mereka. Pada suatu saat pemabuk ini meninggal dunia, ulama sufi ini juga meninggal dunia. Ulama masuk surga sudah wajar Bapak Ibu. Mereka amalnya luar biasa, zikir, sholawat, sedekah mereka terus.
sementara penjudi pemabuk ini pencuri kapan sedekahnya, kapan sholatnya. Begitu ulama sufi ini ketemu di dalam surga, ulama bengong, loh ini kan tetanggaku, kok bisa-bisanya mereka di sana, sementara sholat nggak pernah, mereka di lantai 2, aku tetap di bawah. Lalu ulama ini nyamperin, ditanya, ya akhi, bimanil tadarajal aliyah, sebab apa wahai saudaraku engkau mendapatkan derajat yang luhur seperti ini? Kamu saya lihat di dunia mencuri, di dunia maling, di dunia judi, merampok, mabuk kamu di dunia. Ya kiai, itu pekerjaan saya di dunia memang. Lalu sebab apa kau bisa ke sini? Jawaban pemabuk penjudi tadi, hadartu yauman majlisat dzikr. Pada suatu saat kiai, saya ada pengajian, saya hadir. Hadirmu di mana? Saya cari di kumpul-kumpulan orang, nggak ada. Aku hadir kiai, tapi di parkiran. Kenapa di parkiran? Aku malu, ke masjid nggak pernah, sholat nggak pernah, tapi hari itu aku hadir di pengajian hanya di parkiran. Lalu kenapa kamu bisa kesini hadir pengajian? Yaqulu al-alim, penceramah itu menyampaikan, man shalla ala nabi rafa'a sautahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mengeraskan suaranya dengan membaca sholawat Nabi, maka mereka akan masuk surga. Saya termenung, dosa saya ini banyak, perilaku saya tidak pernah senonoh di hadapan manusia. Masjid nggak aku kenal, sholawat nggak aku pernah bayangkan. Saya kayak begini, mungkinkah kalau saya ngikuti kiai itu masuk surga? Saat itu kiai ini rafa'a sautuhu, mengeraskan suaranya bisolati ala nabi, dengan membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu akhirnya rafa'tu sauti, preman tadi, penjudi, pembegal, pemain, pemabuk tadi ikut membaca sholawat serempak. Saat itu mereka, kalau aku ikut sholawat, kiai mengeraskan suaranya dengan sholawat, aku pun juga ikut mengeraskan suaraku dalam bacaan sholawat. Barangkali apa yang disampaikan oleh kiai itu benar, dosaku segunung ini akan menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Saat itu pula rafa'atil qaumu aswatahum, seluruh yang hadir juga mengeraskan suaranya dengan membaca sholawat. Akhirnya dzalikal yaum, pada hari itu, ghafarallahu lana, dosaku kiai diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dosaku diampuni Allah, wa rahmatun alaina, belas kasihan Allah tiba untuk saya. Sebab itulah saya bisa masuk surga. Alhamdulillah. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Ya